Assalamualaikum. Di sini saya akan menyampaikan materi KTSP dan K13 pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2 atas kelompok Muhammad Sabani Indrianto, saya Siti Haryani, dan Subyan Samah. Materi pokok isi teks negosiasi, yaitu ada permasalahan, pengajuan, penawaran, persetujuan, atau kesepakatan yang tercapai. Lalu pada pembelajaran bahasa Indonesianya adalah menilai masalah bagaimana cara menyampaikan pengajuan, penawaran, dan pencapaian persetujuan dalam bernegosiasi. Mengungkapkan cara pengajuan, penawaran, dan pencapaian persetujuan dan bernegosiasi. Ketiga, memberikan hasil tanggapan kerja teman atau kelompok lain secara lisan. Kekurangan dan kelebihan dilihat dari kejelasan isi, kelengkapan data, ejaan yang disempurnakan, dan penggunaan kalimat. Yang selanjutnya adalah indikator, yaitu menilai masalah, bagaimana cara menyampaikan pengajuan, dan dalam bernegosiasi. Yang kedua, menilai masalah, bagaimana cara menyampaikan penawaran dalam bernegosiasi. Dan yang ketiga, yaitu menilai masalah, bagaimana cara menyampaikan pencapaian persetujuan dalam bernegosiasi, mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Struktur teks negosiasi. Materinya adalah orientasi dan permasalahan, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Selanjutnya yaitu pembelajaran dan menentukan struktur, orientasi, dan permasalahan, yaitu pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Selanjutnya yaitu menentukan ciri kebahasaan, pasangan tuturan, dan kesantunan dalam teks negosiasi. Lalu, indikator apa saja yang akan dicapai oleh siswa, yaitu yang pertama mengungkapkan cara pengajuan dalam bernegosiasi, dua, mengungkapkan cara penawaran dalam bernegosiasi, yang ketiga, mengungkapkan cara pencapaian persetujuan dalam bernegosiasi. Dan tujuan akhir dari pembelajaran ini adalah menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis. Selanjutnya ada kebahasaan yang berisi pasangan tuturan dalam teks negosiasi dan bahasa yang santun. Pembelajarannya yaitu menentukan struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Yang kedua, menentukan struktur permasalahan, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Yang ketiga, menentukan ciri kebahasaan, pasangan tuturan, dan kesantunan dalam teks negosiasi. Indikator yang akan dicapai yaitu menentukan struktur, orientasi, dan permasalahan, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Yang kedua, menentukan ciri kebahasaan, pasangan tuturan, dan kesantunan dalam teks negosiasi. Selanjutnya, hasil akhir dari pembelajaran ini adalah menganalisis isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Materi selanjutnya di K13 ini yaitu debat. Esensi debat yaitu mosi atau permasalahan yang didebatkan, argumen untuk menguatkan pendapat sesuai dengan sudut pandang yang diambil, dan yang terakhir yaitu tanggapan yang mendukung dan menolak pendapat disertai argumen. Lalu dalam pembelajarannya yaitu mengidentifikasi permasalahan dari simulasi debat yang menimbulkan pro dan kontra yang diperankan oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi simpulan dari simulasi debat yang menimbulkan pro dan kontra yang diperankan oleh peserta didik. Indikator yang akan dicapai yaitu mengidentifikasi permasalahan, sudut pandang, argumen, pemeran, sikap, pemilihan topik, dan simpulan dari simulasi debat yang menimbulkan pro dan kontra yang diperankan oleh peserta didik. Lalu hasil akhir dari pembelajaran ini yaitu menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menentukan esensi dari debat. Berikutnya adalah materi pokok yang berisi puisi, semua jenis puisi. Pertama, isi. Yang kedua, tema. Yang ketiga, makna. Yang keempat, amanat. Dan yang kelima, suasana. Pembelajarannya yaitu adalah pertama, mendata suasana, tema, dan makna dalam puisi yang didengar dan atau dibaca. Yang kedua, memusikalisasikan dan menanggapi salah satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi
dengan memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi, tekanan dinamik, dan tekanan tempo. Indikator yang pertama, mendata suasana dalam puisi yang didengar dan atau dibaca. Yang kedua, mendata tema dalam puisi yang didengar dan atau dibaca. Yang ketiga, mendata makna dalam puisi yang didengar dan atau dibaca. Materi pokok. Unsur-unsur biografi. Yang pertama, orientasi, yaitu identitas singkat tokoh. Yang kedua, rangkaian peristiwa dan masalah yang dialami. Dan yang ketiga, reorientasi. Berikutnya, kebahasaan biografi. Pertama, pronominal, kedua, pengacu dan yang diacu, dan yang ketiga, konjungsi. Pembelajarannya, pertama, mendata pokok-pokok isi biografi dan ciri kebahasaan dalam teks biografi. Kedua, menulis teks biografi tokoh dengan memerhatikan isi, antara lain perjalanan pendidikan, karir, perjuangan. Yang ketiga, memberikan tanggapan secara lisan terhadap isi teks biografi yang ditulis teman. Indikator pertama, mendata pokok-pokok isi biografi dalam teks biografi. Kedua, mendata ciri kebahasaan dalam teks biografi. Kompetensi dasar, menulis teks biografi tokoh dengan memerhatikan isi, antara lain perjalanan pendidikan, karir, perjuangan. Berikutnya, materi pokok yang berisi resensi buku. Pembelajarannya yaitu membuat resensi buku yang dibaca. Pertama, menganalisis kelebihan dan kekurangan buku yang dibaca. Yang kedua, menyusun resensi buku non-fiksi yang dibaca dengan memerhatikan unsur-unsur resensi. Yang ketiga, mempresentasikan dan menanggapi resensi yang ditulis. Indikator yang pertama yaitu menganalisis kelebihan buku yang dibaca. Yang kedua, menganalisis kekurangan buku yang dibaca. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.